Bu, kalau pemimpin berawal dari rakyat jelata, semestinya dia bisa ngerti rasanya jadi rakyat jelata. Kalau seorang pemimpin berawal dari orang yang miskin papa, semestinya ketika jadi pimpinan dia mengerti rasanya menjadi seseorang yang miskin papa. Itu sebabnya kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari rakyat jelata yang bahkan miskin papa. Min anfusikum, kata Allah, Nabi Muhammad berasal dari jenis kalian sendiri agar bisa merasakan, menanggung, sehingga ia kelak lebih mampu menunjukkan kasih sayang dan cinta kasihnya kepada kalian. Laqad ja'akum rasul min anfusikum. Kayak apa ya Allah Nabi kami Muhammad? Kami pengen kenalan dong. Kami pengen tahu nih Nabi kami Muhammad kayak apaan ya Allah, biar kami juga bisa cinta kepada beliau, biar kami bisa hormat kepada beliau, biar kami mesti ngerti seharusnya rasa hati kami kepada beliau semacam apa, biar kami bisa meneladaninya dalam kehidupan kami. Adakah orangnya cakep banget ya Allah, mukanya cakep banget? Itu iya, tapi bukan itu yang mau aku ceritakan pada kalian, kata Allah. Orangnya pinter banget ya Allah, Nabi kami Muhammad cerdas banget. Itu iya, tapi bukan itu yang mau aku ceritakan kepada kalian. Orangnya gagah ya Allah, kuat ya Allah, bisa jadi pahlawan pemberani di medan peperangan, keren. Itu iya, tapi bukan itu yang mau aku ceritakan kepada kalian. Allah semacam mengatakan seperti itu. Lantas bagaimana dia ya Allah? Jika bukan itu semua yang ingin kau ceritakan pada kami tentang baginda kami Nabi Muhammad, lantas bagaimana kiranya baginda kami ini ya Allah? Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun alaihi ma anittum, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Nabi kamu ikut menanggung kesedihan saat kamu sedang dirundung kesedihan. Nabi kalian berat hatinya saat kamu sedang merasakan kepedihan. Sesuai dengan apa yang beliau sampaikan dalam salah satu hadisnya yang diawali dengan sumpah. Kata Nabi Muhammad, wallahi, sungguh demi Allah, tatkala seseorang di antara kalian tertusuk duri di kakinya, aku merasakan pedihnya di dalam hatiku ini. Tatkala umatku merasakan kepedihan di dalam kakinya karena tertusuk duri, aku merasakan pedih
pedihnya di dalam hatiku ini. Inni la ajid alamahu fi sadri azizun alaihi ma anittu. Berat baginya musibah yang menimpa kalian. Enak bener punya nabi sepenuh cinta kayak begini. Alhamdulillah. Saya sih seneng banget. Saya kalau ditanya, Ustazah, nikmat apa yang terbesar yang Allah berikan dalam kehidupan Ustazah? Kalau saya ditanya, emang ada yang nanya Ustazah? Ya kalau. Yang punya Allah dalam kehidupan kita. Saya tidak harus merasa miskin. Bahkan ketika saya miskin, saya tidak perlu merasa sendiri. Bahkan ketika saya sedang sendiri, saya tidak harus merasa takut. Bahkan ketika keadaan sedang mencekam. Kenapa? Saya punya Allah. Karenanya Bu, saya tidak pernah iri kepada siapapun yang punya harta lebih banyak dari saya. Kamu gak usah bangga-banggain hartamu depan saya tidak tertarik. Saya gak pernah iri sama yang dikasih kecerdasan lebih daripada saya. Gak usah bangga-banggain prestasimu. Dalam pendidikan, saya tidak terlalu tertarik. Saya tidak iri sama yang lebih disayang sama suaminya daripada saya misalnya. Saya nggak iri. Yang saya iriin adalah mereka-mereka yang mengingat Allah tanpa jeda. Mereka-mereka yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya iriin adalah orang-orang yang hatinya tak pernah putus sinyal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai saya menjadi salah satu di antaranya. Saudaraku sekalian, nikmat terbesar Allah berikan dalam hidup saya, dalam hidupmu tentu saja. Allah anugerahkan kepada kita iman, sehingga dalam hidup kita punya Allah. Yang kedua, Allah menganugerahkan kepada saya baginda saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak saya belajar, saya kebetulan belajarnya lama Bu. Saya belajar di pondok pesantren dari tahun 1991. Baru keluar dari pondok pesantren di tahun 2003. Dari status saya anak belum balik, sampai remaja, sampai mungkin dewasa, sampai kemudian menikah. Saya habis nikah sampai sempat pesantren lagi. Baru habis itu keluar di tahun 2003. Saya lama belajarnya.
Semakin lama saya belajar, bahkan sesudah pondok pesantren pun, sesudah menikah pun, tak henti-henti saya belajar. Sampai dengan sekarang, semakin banyak saya belajar, semakin mengerti saya betapa besarnya kasih sayang Allah, betapa besarnya cinta kasih Nabi Muhammad. Semakin mengerti saya, Islam agama cinta. Islam agama cinta. Allah penuh cinta, Nabi Muhammad penuh cinta. Itu sebabnya Allah paling marah sama manusia-manusia yang karena urusan serakah terhadap dunia sampai kehilangan rasa cinta kepada sesama umat manusia. Kalau kamu tanya siapa orang yang Allah paling marah kepada mereka, adalah orang-orang yang demi keserakahannya terhadap urusan dunia sampai-sampai melupakan, kehilangan rasa cintanya kepada sesama umat manusia. Demi untuk mendapatkan harta, hutan ditebangin. Demi untuk mendapatkan harta, tanah-tanah yang semestinya menjadi cagar alam dibangun bangunan-bangunan hingga menimbulkan banjir longsor di mana-mana. Allah tentu marah kepada mereka-mereka yang semacam ini. Allah marah sama ibu-ibu yang demi kepengen ganti iPhone baru sampai-sampai suaminya nggak boleh pulang ke rumah kalau belum transfer uang. Bu, Allah marah sama hamba yang demi untuk mengikuti hawa nafsunya, dia harus kehilangan rasa cintanya kepada segenap manusia, bahkan kepada seorang manusia. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Nabi Muhammad penuh cinta, azizun alaihi ma anittum. Ketika kalian merasakan derita, sakit, pedih, Nabi Muhammad ikut serta merasakan sakitnya. Seneng punya Nabi Muhammad. Biar kamu ngerti nih, biar kamu bisa menyelami lautan cintanya Nabi Muhammad. Saat kamu sedang dalam keadaan kesedihan, saat kamu sedang merasakan derita dan kepedihan, saat kamu sedang susah hidupmu karena kemiskinan misalnya, atau ditinggalkan orang yang kamu sayangi misalnya, ketahuilah Nabimu Muhammad ikut serta merasakan kepedihan hatimu. Allah yang bercerita hal ini kepada kita. Allah yang bercerita hal ini kepada kita. Wa man asdaqu minallahi qila. Ucapan siapa lagi yang lebih bisa kamu percaya daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala? Maka bu, kak, dek, nak, ingat ucapan saya. Saat kamu merasa bahwa tidak ada sesiapa pun yang menyayangimu, ingat-ingat ucapan saya. Nabimu Muhammad sangat menyayangimu. Saat kamu, bu, sedang merasa kenapa suami saya nggak sayang sama saya, suami saya nggak cinta sama saya, dia lebih mencintai perempuan lain, janda belakang rumah.
Misal, jangan biarkan setan mengelabuhi hatimu. Ingatkan hatimu, tenang wahai hati, kita punya Nabi Muhammad. Tenang wahai hati, kita punya Nabi Muhammad. Nabimu Muhammad menyayangimu lebih daripada siapapun manusia di atas muka bumi ini. Jika kamu umatnya, pastikan itu aja. Pastikan itu aja. Jika kamu umatnya. Dek, kalau kamu merasa semua teman-teman saya udah punya pacar, bahkan ada yang udah tunangan, bahkan ada yang udah nikah, udah pada punya anak, saya boro-boro, hilal jodoh belum kelihatan terbitnya. Jodoh saya belum juga kelihatan hilalnya. Tenang wahai diri, katakan pada hatimu, Dek, tenang wahai diri, kita punya Nabi Muhammad. Tenang, ada yang menyayangiku lebih daripada siapapun. Nak, anak-anakku sayang, usiamu mungkin belum 10 tahun bahkan, atau usiamu belasan tahun mungkin. Kamu merasa kenapa ibu bapak saya tidak menyayangi saya seperti orang tua yang lain? Atau ketika kamu berpikir, kenapa saya nggak punya orang tua kayak yang lain? Kenapa saya harus yatim, harus piatu di usia yang masih sangat belia ini? Nggak ada yang sayang sama saya. Nah, saya sampaikan padamu, ada yang sudah menyayangimu bahkan sebelum kamu lahir di atas muka bumi ini. Bagindamu Sayyiduna Muhammad. Jangan sedih anakku, jangan sedih. Kamu hanya perlu lebih dekat dengannya hingga kamu lebih dapat merasakan kasih sayangnya dalam hidupmu. Kamu hanya perlu berkenalan lebih dekat dengannya hingga kamu bisa merasakan kasih sayangnya. Seperti udara, kasih sayangnya tak pernah berkurang. Seperti oksigen, ketika ia tak ada, sesak dadamu. Ia menyayangimu lebih daripada siapapun. Masalahnya seringkali kamu tidak menyadarinya. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagimu, sangat menginginkan kebaikan bagimu. Jika ditanya, wahai Rasulullah, apa cita-citamu?
Jawabannya adalah cita-citaku agar seluruh umatku masuk dalam surga. Itu cita-cita Nabi Muhammad. Bagaimana menurutmu seseorang yang cita-citanya bukan tentang dirinya tapi tentangmu? Cita-citanya bukan tentang dirinya, harapan tertingginya bukan tentang dirinya. Ia tidak berharap aku menjadi manusia yang paling mulia. Ia tidak berharap aku di akhirat nanti akan menjadi seseorang yang dipegangkan kunci surga. Ia tidak berharap harapanku, cita-citaku adalah menjadi pemimpin seluruh umat manusia, pejabat paling tinggi di akhirat. Bukan itu cita-citanya, meskipun itu semuanya diberikan Allah padanya. Dalam hadisnya beliau mengatakan, ana sayyid walad Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia. Aku pemimpin seluruh umat manusia. Nabi Adam hingga seterusnya, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi yang sesudahnya sampai dengan Nabi Isa akan berada di belakang benderaku di akhirat nanti. Wala fakhr, kata Nabi. Wala fakhr. Aku tidak bangga atas hal tersebut. Bukan itu harapanku, bukan itu cita-citaku. Miftahul jannah biyadi wala fakhr. Kunci surga berada di tanganku dan aku tidak bangga atas hal tersebut. Ana awal madkhalal jannah wala fakhr. Aku orang pertama yang akan masuk surga karena beliau yang pegang kuncinya. Tapi aku tidak berbangga atas hal tersebut, kata Nabi. Sebab bukan itu puncak cita-cita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa ya Rasulullah? Dengerin. Apa cita-citamu, harapanmu apa wahai Rasulullah? Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis sahihnya, tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Wahai umatku, menikahlah kalian dan menjadi banyaklah kalian, sebab aku akan berbangga dengan kalian di akhirat nanti. Kebanggaan Nabi Muhammad adalah kita. Harapan Nabi Muhammad adalah masuknya kita ke dalam surga. Bu, bagaimana menurutmu? Seperti apa cintanya seseorang yang cita-citanya adalah selamatnya dirimu? Selamatnya dirimu. Bagaimana kamu ketika kamu bertanya kepada anakmu misalnya, nak, apa cita-cita kamu? Saya jadi sarjana, saya jadi orang yang berprestasi, saya jadi pejabat, saya jadi orang kaya, saya jadi. Mungkin kamu akan senang karenanya. Tapi bagaimana pendapatmu ketika kamu bertanya kepada seorang anak, nak, apa cita-citamu? Mama, cita-cita saya adalah mama hidup sehat, senang, bahagia sampai tua. Siapa di antara kedua anak tersebut atau dari banyak anak, siapa yang akan kamu paling sayangi? Bukankah yang terakhir ini cita-citanya adalah dirimu? Cita-cita saya mah
adalah saya bisa menjadi orang yang bisa membahagiakan mama. Cita-cita saya adalah mama sehat, cita-cita saya adalah mama kuat, cita-cita saya adalah mama biar jadi ibu paling bahagia sedunia. Misalnya, tidakkah kamu akan jatuh hati kepada anakmu tersebut? Puncak cita-citanya kebahagiaanmu, Bu. Nabimu Muhammad seperti itu. Nabimu Muhammad seperti itu. Puncak bahagianya adalah ketika melihatmu masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Sebagaimana hal paling menyedihkannya adalah ketika melihat umatnya berjatuhan masuk ke dalam neraka, dan beliau akan membelanya sampai akhir. Nabi Muhammad bercerita, "Ana awal man dakhala al-jannah." Aku orang pertama masuk surga. Kunci surga ada di tangannya. Tapi beliau adalah manusia paling akhir yang menikmati surga. Kenapa begitu? Sebab sesudah pintu surga beliau buka, beliau hanya akan berdiri di atas mimbar beliau. Wa mimbari ala yasari arsyir rahman. Ceritanya Nabi Muhammad, mimbarku berada di samping kiri arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa di kiri, Rasul? Kenapa engkau memilih mimbar sebelah kiri? Posisi itu kenapa engkau pilih? Bukankah engkau senang apa-apaan yang sebelah kanan? Sebab yang kiri paling dekat dengan jembatan Sirat, paling dekat dengan neraka. Dari sanalah Nabi Muhammad akan berdiri untuk melihat umatnya saat melewati jembatan Sirat, untuk melihatmu saat melewati jembatan Sirat. Biar kamu ngerti, saya ceritain kondisinya, saya ceritain faktanya, biar kamu nggak gampang-gampang terpengaruh hati ketika ada seorang lelaki berkata padamu, "Aku tak sanggup hidup tanpamu." Kamu adalah cinta sejatiku, aku perkenalkan padamu siapa yang memiliki cinta sejati kepadamu. Aku perkenalkan padamu siapa pemilik cinta sejati kepadamu. Biar kamu faham betapa selama ini hatimu, cintamu yang kabur-kaburan dari cintanya. Betapa selama ini kamu yang durhaka terhadap seseorang yang begitu mencintaimu. Betapa selama ini kamu yang menjadikan nabimu bertepuk cinta sebelah tangan denganmu. Biar kamu paham, bukan nabi yang mengecewakanmu, tapi kamu yang selama ini mengecewakan Nabi Muhammad. Kamu selama ini membuat Nabi Muhammad cintanya bertepuk sebelah tangan darimu. Nabimu mencintaimu. Nabimu mencintaimu. Ia akan menunggumu di atas mimbar di pintu surga sebelah kiri arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, menantimu ketika melewati jembatan.
Kata Nabi, saat umatku melewati jembatan dan dosa-dosa membuatnya terjerumus, terjatuh ke dalam neraka, mereka akan diperlihatkan wajahku. Hari itu, untuk hari itu, Nabi Muhammad mengatakan, fawail liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Di akhirat nanti celaka orang yang tidak dapat memandang wajahku, wahai Aisyah. Celaka. Celaka orang yang tidak dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Kalau sampai melewati jembatan, dosa-dosa membuat kakimu terjerumus, tergelincir masuk ke dalam neraka, di perjalananmu menuju neraka, jika kamu masih diperlihatkan wajah indah Nabi Muhammad, kamu masih akan selamat. Yang celaka adalah yang tidak diperlihatkan wajahnya Nabi Muhammad. Fawail liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka seseorang yang di akhirat nanti tak dapat memandang wajahku. Kenapa begitu? Sebab yang melihat wajah Nabi Muhammad hari itu, yang Allah perkenankan memandang wajah Nabi Muhammad hari itu, saat ia terjerumus, saat dosa-dosa membuat kakinya tergelincir dari jembatan hingga ia menuju ke dalam neraka, kalau dia lihat wajah Nabi Muhammad, ia akan memanggil namanya, wa sayyidah wa muhammadah wa nabiyah wa rasulah. Duh Nabi Muhammad, tolong saya. Nabi Muhammad, saya umatmu. Rasulullah, saya umatmu. Kamu, jika dosamu hari itu membuatmu tergelincir, bukankah dosamu ada? Bukankah dosamu banyak? Kamu, jika saat melewati jembatan, dosamu membuatmu tergelincir masuk ke dalam neraka, dosaku buatku tergelincir masuk ke dalam neraka. Semoga Allah perlihatkan kita wajah Nabi Muhammad, sehingga kita bisa memanggil namanya. Ia tak akan pernah tinggal diam untuk kita. Kata Nabi, inni akhidun bi'ujazikum minan nar. Saya akan menarik lenganmu sehingga tak sampai masuk ke dalam neraka. Aku berdirikan kamu kembali di atas jembatan hingga kamu bisa masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Tak ada yang menyayangimu lebih daripada Nabi Muhammad. Ada banyak bidadari, ada banyak sahabatnya menantinya, ada banyak keluarganya menunggunya, ada banyak para ulama, wali-wali Allah yang sudah masuk ke dalam surga, dan masuk surganya di belakang beliau, yang sudah berada di surga dan menantikan beliau. Tapi beliau meninggalkan mereka semua untukmu, untukmu. Betapa lautan cintanya tak ada batasnya.
dalamnya lautan masih ada, tapi kedalaman cinta Nabi Muhammad tak ada ujungnya. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Apapun akan diusahakannya, apapun akan diusahakannya. Berjuang sampai titik terakhir perjuangan untuk kita umat. Wabil mu'minina ra'ufur rahim. Bil mu'minin, terhadap orang yang beriman. Saya beriman padanya, kamu beriman padanya. Andai tidak karena keimanan kita padanya, kita tak ada di tempat ini pada hari ini. Bil mu'minin, terhadap kita orang yang beriman, Rauf. Beliau Rauf, enggak tegaan. Rauf, penuh welas asih. Rauf, Rauf, Ra'fah. Ra'fah, sifat Rauf itu yang dengannya ibu kucing menyayangi kucingnya, induk kucing menyayangi kucingnya. Rauf, yang dengannya ibunya ayam menyayangi anak-anaknya. Rauf ini bahkan ibunya macan tidak akan menerkam anaknya. Rauf bil mu'minin, terhadap orang yang beriman. Nabi Muhammad Rauf, kasih sayang, enggak tegaan, enggak tegaan. Yang dengannya seorang ibu lebih rela menahan laparnya ketika melihat anaknya makan. Kemudian ketika ditanya, Mama, ini mah makan mah enak mah, Mama udah kenyang lah, nak kamu aja makan. Ada ibu begitu? Banyak, banyak. Umi saya salah satunya. Kita punya ibu kebanyakan begitu. Rauf namanya. Nabi Muhammad paling juaranya. Manusia nomor satunya bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minin raufur rahim, terhadap siapapun, terhadap orang beriman hatinya penuh welas asih, hatinya penuh rahim, kasih sayang. Beliau pergi ke pasar satu ketika, bajunya udah usang, dapat rezeki 10 dirham, 1 juta lah, mau beli baju baru. Beliau bawa uang tersebut ke pasar. Sebelum masuk pasar ngelihat pengemis, dikasihnya 2 dirham. Sisa berapa? 8. Beliau pun masuk lagi ke pasar. Dilihatnya ada anak perempuan nangis. Anak perempuan umur 10 tahun, 11 tahun nangis di pinggir pasar. Nak, kok nangis? Rasulullah ya? Iya sayang, kamu kenapa nangis? Saya diminta belanja sama majikan saya, budak ternyata.
budak perempuan. Saya diminta belanja sama majikan saya, terus duitnya hilang Rasul. Nggak usah nangis, nggak usah nangis. Berapa duitnya? 4 dirham. Iya, udah, nggak usah nangis, nggak usah nangis. Nih. 4 dirham kan? Ah, nih, dah belanja sana. Nggak usah nangis. Berangkatlah anak kecil tersebut buat belanja. Seneng, kira. Berapa? Berapa? 4 dirham. Nabi pun cari-cari baju, dapet tuh 4 dirham dibungkus. Masih di pasar juga, Nabi Muhammad ditegur orang miskin. Orang ini, Nabi tahu itu. Wah Rasul, tumben lagi ada di pasar. Iya nih, habis beli baju. Wah, seneng ya punya uang buat beli baju. Nabi liatin dia, bajunya juga sudah usang. Nabi kemudian bilang, mau pengen beli baju juga? Saya nggak punya duitnya loh Rasul, mau buat beli baju. Kalau gitu ambillah ini untukmu. Saya rasa ukuran badan kita tak seberapa jauh. Bisa berapa? Tuh bagindamu Nabi Muhammad SAW. Semacam itu Nabi Muhammad SAW. Udah nih mau pulang, udah nggak ada duitnya, pulang Nabi. Ngeliat tuh budak perempuan yang tadi tuh lagi nangis juga, tapi udah sama belanjaan. Samperin lagi sama Nabi. Nak, kok kamu masih nangis juga? Rasul, kenapa? Ini belanjaannya udah dapat semua kan? Ya tapi saya datangnya udah telat nih, bakalannya majikan saya marahin saya dah Rasul. Oh gitu. Kamu kalau bawa belanjaannya telat gitu, kalau disuruh apa-apa telat suka dimarahin majikan kamu. Iya Rasul. Majikan kamu siapa? Fulan bin Fulan al-Fulani. Orang Madinah beriman sama Nabi. Kata Nabi Muhammad, majikanmu. Dek, nak, andai ibumu, bapakmu bisa marah sama kamu sekalipun, Nabi Muhammad gak tega dengan kemarahanmu. Nabi Muhammad gak tega kalau kamu dimarahin sama orang-orang dewasa. Asal kamu tahu, asal kamu tahu. Dan Bu, walaupun kamu tega buat marahin anakmu, kamu harus tahu anakmu umatnya Nabi Muhammad. Nabimu akan sakit hati kepadamu ketika kamu memarahi anakmu. Asal kamu tahu, saat kamu cubit anakmu, saat kamu pukul anakmu, saat kamu jewer anakmu, andai Nabi Muhammad ada di dekatmu, Nabi Muhammad akan sakit hati kepadamu dan akan memohon kepadamu untuk tidak menyakiti hati anakmu, sebab anakmu walaupun lahir dari rahimmu, ia adalah umatnya Nabi Muhammad. Jangan berani-berani menyakiti hati Nabi lewat kamu menyakiti hati anakmu, lewat kamu menyakiti hati cucumu. Mereka adalah umatnya Nabi Muhammad.
Ustazah, tuh kira-kira saat suami saya lagi nyakitin hati saya, Nabi Muhammad kira-kiranya nggak terima juga kan? Iya. Tapi tunggu dulu. Di saat kamu bilang suami saya tuh jahat banget, suka nyakitin saya, kayaknya suaminya perlu ditanya juga. Kadang-kadang kata suaminya, lah saya mukul sekali, dia mukul 5 kali. Dia ngomelin saya, bikin saya jadi nggak punya harga diri, Ustazah. Kadang-kadang nih ada banyak ibu-ibu yang suka ngerasa saya sabar ngadepin suami saya. Suaminya kalau ditanya juga nggak sama, saya sabar ngadepin bini saya. Ayolah, kita sesama umat Nabi Muhammad, jangan saling menyakiti. Nabi Muhammad nyuruh kita buat damai, buat tenang, buat enak semuanya. Jangan saling menyakiti. Setiap kali kamu mau menyakiti siapapun, ingat dia umat Nabi Muhammad. Maafin aja, maafin aja. Bu, kalau ada seseorang menyakitimu, siapapun itu, mau saudaramu, mau suamimu, mau iparmu, mau mertuamu, menantumu, tetanggamu, temenmu, sahabat, siapapun aja, ada orang menyakitimu, dia umat Nabi Muhammad. Kalau kamu kepengen Nabi Muhammad tambah sayang sama kamu, tambah sayang Nabi Muhammad sama kamu, kamu pengen itu, maafin. Kalau ada siapapun menyakitimu, terus kamu bilang begini, Rasul, kamu tawasul sama Nabi Muhammad, terus kamu bilang, ya Rasulullah, sebenarnya saya sakit hati sama dia, saya pengen balas kesakitan hati saya, tapi terus saya ingat dia umatmu ya Rasulullah, dan engkau berharap dia dimaafkan sebab dia adalah umatmu. Maka wahai Rasul, meskipun hati saya kepengennya membalas, karena dia umatmu, karenamu saya memaafkan dia ya Rasulullah. Maka tolong liatin saya Rasulullah, tolong perhatikan saya Rasulullah, tolong sayangi saya Rasulullah, karena saya melakukannya karenamu. Itu salah satu kebaikan yang bisa kamu lakukan untuk bagindamu Nabi besar Muhammad. Bahkan dengan saat kamu menyayangi dirimu sendiri, itu adalah kebaikanmu buat Nabi Muhammad. Maksudnya gimana Ustazah? Kamu kepengen berbuat dosa, kamu kepengen marah-marah, kamu kepengen melampiaskan nafsumu, tapi kemudian kamu ingat kamu adalah umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kepengen kamu masuk surga tanpa hisab. Nabi Muhammad kepengen kamu masuk surga nggak pakai tergelincir dulu ke dalam neraka, biar kamu di akhirat nggak bikin repot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau Nabi nyelamatin kamu dulu baru kemudian kamu masuk ke dalam surga, kan namanya kamu bikin repot Nabi Muhammad. Maka di saat hawa nafsu mengajakmu bikin dosa, kamu bertawasul kepada Nabi Muhammad, kamu baca sholawat kepada Nabi Muhammad, terus kamu bilang, ya Rasulullah, sebenarnya saya kepengen ngerjain dosa, tapi saya ingat saya umatmu ya Rasulullah. Kalau saya bikin dosa, bisa jadi di akhirat nanti saya akan merepotkanmu dengan
saya terjerumus ke dalam neraka, kemudian Kau menyelamatkanku. Ya Rasulullah, saya nggak mau membuat repot Engkau wahai Rasul, maka saya tinggalkan perbuatan dosa saya karenamu ya Rasulullah. Kamu telah berbuat baik kepada Nabi Muhammad, kamu telah membalas cintanya Nabi Muhammad, kamu sudah ikut menyelami lautan cintanya Nabi Muhammad. Yo, saudariku sekalian yang saya muliakan, tak ada yang menyayangimu lebih daripada bagindamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di akhir hidupnya, saat sakaratul maut, Bu, Nabi dijanjiin segala macem sama malaikat. Wahai Israel, kamu datang ke sini mau buat apa nih? Dan Bu, Nabi Muhammad sahibul jah indallah, pemilik derajat paling tinggi di sisi Allah, pejabat paling tinggi di sisi Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad, manusia paling tercinta di sisi Allah, makhluk paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengirimkan Israel untuk Nabi Muhammad. Israelnya juga, Bu, penuh sopan santun kepada manusia paling tercinta di sisi Allah, sehingga Nabi Muhammad yang tanya, Israel, kamu datang kepada saya saat ini mau buat apa? Apa maksud tujuan kedatanganmu? Bu, kalau Israel datang kepada yang lain tentu, Bu, nggak pakai ditanya. Lo kamu pikir Israel kalau datang sama kamu gitu pakai nunggu dulu gitu? Nggak ada cerita, cabut aja. Mau kamu lagi di jalan, mau kamu lagi di kamar mandi, mau kamu lagi di, jangan sampai lagi ada di tempat maksiat, mau kamu lagi di pasar, mau kamu lagi scroll Shopee, Israel kalau mau nyabut aja, Bu. Nabi Muhammad nggak gitu. Malaikat Israel pakai datang dulu menabi, berkunjung. Rasulullah, lupakan kehadiranku, aku akan datang di waktu yang lainnya. Coba tuh, biar kamu tahu kedudukan Nabi Muhammad kayak apa. Sampai malaikat Israel aja kayak gitu datangnya, kayak orang lagi ngajuin laporan, kayak bawahan sama atasan. Tuan, saya datang ke sini sebenarnya sih ya, kalau engkau udah mau nih tapinya, saya datang mau nyabut nyawa. Tapi kalau engkau belum mau, nggak ada, lupakan, saya pulang lagi dah. Kayak orang lagi minta sumbangan. Subhanallah. Nabi Muhammad kemudian melihat malaikat Jibril. Malaikat Jibril dilihatin sama Nabi, langsung bilang, ya Rasulullah, surga sudah dihias untukmu, bidadari sudah siap menyambutmu, kita menyambut kehadiranmu. Alam langit, alam barzah sudah disiapkan untuk kehadiranmu. Apa pertanyaan Nabi Muhammad? Biar kamu tahu, biar kamu kenal, biar kamu ngerti siapa Nabi Muhammad untukmu, untuk saya. Ini jadi hiburan saya, Bu, dalam kehidupan. Kak, Dek, jadi hiburan saya dalam kehidupan. Biar adalah perasaan disayangi oleh Nabi Muhammad. Apa jawab Nabi Muhammad? Ya Jibril,
Wa man li ummati ba'di ya Jibril. Wa man li ummati ba'di ya Jibril. Kalau saya meninggal dunia, umat saya sama siapa, wahai Jibril? Beliau nggak mengkhawatirkan Mekah, Madinah. Kalau saya meninggal, siapa nih yang mimpin? Enggak. Beliau nggak mengkhawatirkan anak saya, cucu saya Hasan Husain. Kalau saya meninggal dunia gimana, wahai Jibril? Enggak. Enggak. Beliau tidak mengkhawatirkan nih kekuasaan ini. Kalau saya meninggal dunia, siapa nanti yang akan pegang, wahai Jibril? Yang dipikirkan adalah umat yang nanti belakangan akan lahir belakangan 100, 200, 1000 tahun, 1500 tahun seperti kita sekarang ini. Seolah Nabi Muhammad berkata pada saat itu 1500 tahun yang lalu, kalau saya meninggal dunia, Halimah Halidrus, Fulanah bin Fulan, umat saya yang akan lahir 1400 tahun sesudah. Yang dipikirkannya kita, umatnya. Siapa untuk kita? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, hingga Nabi Muhammad terhadap urusan kita dengan ucapannya, Bu, Nabi itu nggak dibilangin, tenang Nabi Muhammad, saya kan sesudah engkau meninggal saya tetap malaikat, saya yang akan jagain umatmu. Nggak ada, nggak ada. Malaikat Jibril juga nggak lagi bilang begini nih, tenang wahai Nabi Muhammad, abis engkau meninggal dunia Allah langsung yang akan ngurusin umatmu. Enggak gitu, enggak gitu. Dengerin cara malaikat Jibril menenangkan hati Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? Innallaha la yukhzika fi ummatika ya Rasulullah. Innallaha la yukhzika fi ummatika ya Rasulullah. Allah tak akan membuatmu kecewa perihal umatmu, wahai Rasul. Artinya engkau tetap dapat menjaga mereka bahkan sesudah kematianmu ya Rasulullah. Engkau tetap akan ada untuk mereka. Salah satu caranya adalah dengan Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis Hasan rawahu Ahmad, ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallah alayya ruhi hatta rudda alaihi salam. Saat umatku mengucap salam kepadaku, tentu dengan hati yang khusyuk, Allah seolah mengembalikan ruhku, Allah kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Tiap kali kamu berucap salam kepada Nabi Muhammad, pakai hatimu, kamu hadirkan hatimu, kamu berucap salam kepada Nabi Muhammad, kamu sedang terhubung, kamu sedang laporan, kamu sedang bersama dengan Nabi Muhammad. Itu sebabnya kenapa saya senang untuk kita bersama-sama mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Itu sebabnya para ulama-ulama faham itu. Bu, ada banyak umat yang saat mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, hati mereka tersambungkan, sehingga saat itu
terjalinlah jalinan hubungan antara mereka dengan Nabi Muhammad. Kamu bisa juga ngerjain. Saat kamu hadir di majelis-majelis maulid, saat kamu hadir di majelis-majelis sholawat, hatimu hadirkan saat kamu berucap, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Ulangi lagi, ya Nabi. Salawatullah. Saat kamu mengucapkan salam dengan hati sungguh-sungguh pada bagindamu Nabi besar Muhammad, maka tersambunglah kata Nabi Muhammad, aku akan datang untuk menjawab salammu. Dek, kalau kamu lagi sedih, daripada nonton drakor, cobain sholawatan sama Nabi Muhammad. Bu, saat kamu sedang merasa hatimu terluka, gak usah kepikiran langsung healing ke Singapura. Ntar pulang tinggal kamu pusing gimana nih bayar utangnya. Gak gitu. Cobain sholawatan banyak-banyak sama Nabi Muhammad. Insya ucap salam dengan sungguh-sungguh kepada Nabi Muhammad. Insya Ustazah, kalau terus saya ke Madinah ziarah makam Nabi, wah itu memang indah banget teman-teman. Tapi nggak harus selalu kayak begitu, karena kan Madinah jauh, kita nggak bisa naik motor ke sana. Sebelum mampu terbang pakai badanmu, sekurangnya belajarlah untuk terbang dengan hatimu. Nabi Muhammad tahu, dan barangkali bu, bukan barangkali, banyak juga bu, orang-orang yang badannya ada di Madinah tapi hati mereka tidak bersama dengan Nabi. Ketika kamu sedang di kotamu, ketika kamu sedang di rumahmu, tapi hatimu tersambung dengan Nabi Muhammad, daripada yang badannya ada di Madinah tapi hatinya sedang di toko emas. Nah di Madinah banyak banget tuh toko emas di sekitarnya. Ibu-ibu seriku sekalian yang saya muliakan, jadi masalahnya bukan sekedar kedekatan fisik. Alangkah sangat indahnya ketika Allah mentakdirkan juga badan kita ada di Madinah dan hati kita sedang sepenuh rindu kepada beliau. Itu adalah keindahan tempat, keindahan yang tak ada lebih indah daripada itu. Surganya dunia teman-teman suriku sekalian. Tapi ketika sedang tak ada di sana, sekurangnya hatimu sambungkan dengannya. Coba baca sudah saya. Ya Sayyidi
Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'u lidhambi yastaghfirullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, wahai junjungan kami, wahai Rasulullah, ya man lahul jah indallah, wahai seseorang yang memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Innal musiin, kami adalah para pendosa dari umatmu. Ja'uka, kami datang ke masjid ini karenamu, menghadiri acara maulidmu, mendengarkan sesuatu tentangmu. Ja'uka, kami datang padamu. Didzambi, kami bawa dosa. Yastaghfirunallah, kami memohon ampunan kepada Allah agar berkatmu, agar karenamu Allah mengampuni dosa-dosa kami. Ya Rasulullah, kami umatmu, kami bahagia menjadi umatmu karena kami tahu engkau cintanya kepada kami adalah lautan tak terujung, lautan tak bertepian. Wahai Rasul, kami datang padamu karena kami tahu cintamu padamu, pada kami umatmu luar biasa. Ya Rasulullah, lihatlah kami, lihatlah kami. Khairul bariyah nadhara ilayya, khairul bariyah nadhara ilayya, ma anta illa kanzul atiyah, ma anta illa kanzul atiyah. Khairul bariyah, kita bilang, duhai sebaik-baik manusia, nadrah ilayya, tolong lihatin saya. Ma anta illa, sesungguhnya engkau bagiku kanzul atiyah, adalah seindah-indah hadiah yang Allah berikan dalam kehidupan saya. Khairul bariyah nadrah ilayya, duhai seindah-indah manusia, nadrah ilayya, lihatlah saya. Saudariku sekalian saya muliakan, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar pandangan kasih sayang Nabi Muhammad tertuju kepada kita umatnya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menghalangkan Nabi Muhammad untuk kita, agar Allah tidak mencegah Nabi Muhammad untuk kita, karena sebagian orang dicegah Allah dari Nabi Muhammad, karena sebagian umat Allah tidak izinkan mereka untuk dekat dengan Nabi Muhammad, karena sebagian umat
Allah halangkan Nabi Muhammad dari mereka. Hingga mereka bilang, Nabi Muhammad manusia biasa, Nabi Muhammad dah meninggal dunia, kenapa kamu perlu-perlunya untuk dekat dengan Nabi Muhammad? Padahal mereka umat Nabi Muhammad. Kita nggak mau jadi yang begitu. Kita tidak mau Allah halangkan kita dari Nabi Muhammad. Innahu kanzul atiyah, karena sesungguhnya Nabi Muhammad pemberian Allah terbesar bagi kita umatnya. Kita ingin jadi umat yang tetap bisa merasakan azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling besar cintanya kepada umat, menanggung beban penderitaan umat, sangat menginginkan kebaikan bagi umat. Terhadap orang yang beriman, beliau penuh welas asih, beliau penuh kasih sayang. Kita baca suratul Fatihah, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar tetap bisa merasakan cinta kasihnya Nabi Muhammad, agar ikut serta menyelami samudra kedalaman cintanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar tetap bisa merasakan besarnya kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menghalangkan kita dari Nabi Muhammad, agar tidak pernah mencegah kita umat dari Nabi Muhammad, agar kita selalu diberi Nabi Muhammad untuk kehidupan kita. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تؤمن لنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمحن والضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، صحة في الجسد، سعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمنا من العذاب، ونصيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. عافنا من بلائك، وأوزئنا شكر نعمائك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم ما قضيت لنا من أمر فافض علينا فيه العقل والدين. اللهم ما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم إنا نسألك من الأذهان، اللهم إنا نسألك من الأذهان أوفارها، من الأذهان أزفاها، من الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أزلها، من العافية أكملها، من الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها، بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب يا رحيم يا رب يا كريم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك وحب نبيك أحب إلينا مما سواكما. اللهم ربنا